warahmatullahi wabarakatuh. Pada 14 Agustus sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerahkan pasyarat kepada sekutu. Masa Mbak Winda jadi bapaknya? Apa benar itu barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa. Silakan Bu. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah kita serahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Ya, saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi dulu Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Soekarno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan, Bung. Berita apa, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus tahun 1945 pukul 20. Di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Mikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, tak usah menunggu besok hari. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Mikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam
rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang? Kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Benar, Bu. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bu. Cepatlah. Malam ini, Bu, malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara, karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno telah menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Apa? Culik? Kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita diambil. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tetapi, kemana kita akan membawa? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu sangat luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Kami akan menculik Soekarno dan Hatta. Bisakah kau mencarikan kami tempat? Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah JKS. Tapi, kapan kita akan menculik mereka? Secepatnya, besok subuh, bagaimana? Setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus tahun 1945, pukul 4. Rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, Hatta harus ikut kami. Akan dibawa mana aku ini? Lagi pula, kenapa kita harus pergi ke Rengas Dengklok? Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menuju kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan mereka karena tentara Jepang masih di Jawa secara utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bu. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bu. Ayolah, Bu. Waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika istri dan anaknya diajak pulang. Dia Mbak Febri. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Sangat takut mendengar suara kalian. Mas, pemuda pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Apa, Kang Mas? Menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno.
Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah CKS. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Hatna dan Guntur juga. Iya, Hatta. Nah, Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Ada apa Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemui. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bu? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada, jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa Bung, Anda tidak berhak membawa mereka. Mengapa? Karena kami para pemuda bersepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya? Sangat benar, Bu. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahu kepada Anda Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar Bung. Iya, sebaiknya memang begitu Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur dan menangis terus. Benar, boleh saya membawa pulang dengan Karno dan Bung Karno? Tidak boleh. Saya berjanji akan membuatkan mereka. Apa aku bisa mendapatkan itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus tahun 1945 pukul 24, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. 17 Agustus tahun 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maida yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maida. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Anes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayutin Malik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, yang hari ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya Bung, hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/45. Wakil bangsa Indonesia sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Saidi, tolong kau petikan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, kami
Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bu. Lebih cepat lebih baik. Beberapa kita akan melaksanakannya pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju! Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bu. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bungkar. Setuju! Ini naskahnya, Bu. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Jumat pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun kita, bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seias kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan saudara-saudara. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari Jumat 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Orang seru. Merdeka! Merdeka! Keseram. Demikian tampilan dari pemuda dan pemudi. Mohon maafnya, mau banyak salah atau kurangnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Narator drama ini